Shalom, selamat berjumpa lagi di ibadah kita. Mari saudara-saudara kasih, dimanapun kita berada hari ini, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau memuliakan namanya. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita persiapkan hati pikiran kita, sehingga kita datang enggak sama pada saat ketika kita sudah mendengarkan semuanya. Rangkaian ibadah kita, tapi kita mengalami satu perubahan, sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus menjamah hidup kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaanmu sepanjang hidup kami. Mari Tuhan Yesus, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami mau hari ini kami taruh semua di bawah kakimu, kami letakkan di bawah kakimu. Kami rindu hari ini untuk mempersembahkan yang terbaik bagimu. Kami rindu sepanjang hidup kami. Kami boleh meninggikan nama Tuhan karena kami tahu Tuhan sendiri yang berdaulat atas hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami rindu memuliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Di dalam namamu yang kudus, kami siap Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kala selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Glory. Apapun bebanmu hari ini, apapun masalahmu hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan selalu ada bersama dengan. Tetap pegang tangan Tuhan, tetap pegang janji. Di dalam janji ada kepastian, di dalam janji ada jawaban. Percaya seluruh hidup, selalu jangan ragu. Jesus, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu. Di sepanjang hidupku, kau selalu menemaniku. Jesus, tak pernah kau biarkan ku berjalan sendirian. Selalu menemaniku melewati hariku. Ku percaya, ku percaya, lewati lembah air mata, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kau Allah yang selalu bagiku.
selalu apa yang ada di dalam hatimu. Kemuliaan-Mu Kau janji, Jesus, haleluya. aku tetap janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Aku berserah di dalam segalanya bagiku. Tuhan, Kaulah Raja kami. Tempat kami. Sebesar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
sekelilingmu mengecewakan kau, jangan pernah takut, jangan pernah lemah, jangan pernah kecewa. Tetap sadari madu kepada, tetap percaya ada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Yes Lord, glory, haleluya. Sungguh kami bangga menjadi anak pilihan-Mu Tuhan Yesus. Jesus, haleluya. Yes, amen. Yesus Tuhan, Allah Maha Besar. Kau berkuasa atas segalanya. Kan ku tinggikan dan ku muliakan nama-Mu Yesus selama-lamanya. Yesus Tuhan, Allah Maha Besar. Kau berkuasa atas segalanya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang pagi ini kami dapat melayani Engkau. Engkau jamahlah setiap anak-Mu di tempat ini. Buka hati mereka, pikiran mereka, hingga firman-Mu yang mengajarkan kami. Ajar kami lagi lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau juga urapi hamba-Mu, berikan firman-Mu yang hidup, supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk memuliakan kerajaan-Mu Yesus. Syukur Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Terima kasih, kemarin Jumat hari ulang tahun saya. Bertubi-tubi kado dari saudara yang saya kasihi. Saya sebut satu persatu. Telah yang berikan saya begitu rupa, begitu banyak. Termasuk anak-anak saya pun, mantu-mantu saya memberikan saya kado yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan memberkati semuanya di tempat ini.
Minggu ini kita akan masuk firman-Nya, temanya gunakan sisa-sisa kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Karena hidup dunia ini sangat singkat. Sangat singkat sekali. Apa yang kita punya hanya titipan sementara. Sewaktu-waktu akan lenyap seketika. Itu saya suka bicarakan tentang kehidupan supaya saudara diperingatkan. Apalagi keadaan zaman sekarang. Zaman COVID-19. Hampir setiap hari mendengarkan orang-orang yang pulang ke rumah Bapak. Minggu ini ada saudara saya sepupu telah pergi. Dan ada beberapa hamba Tuhan juga telah pergi. Telah meninggal dunia. Kita rayakan ulang tahun karena kita masih diberikan kesempatan untuk tinggal di dunia ini. Umur kita sudah ulang tahun dipotong 1 tahun. Itu orang bilang happy birthday, panjang umur, ya sudah potong 1 tahun. Supaya umur hanya Tuhan yang atur. Dibuat orang yang seperti saya, waktu itu tinggal sedikit lagi. Jadi kita hidup ini harus berpacu dalam kehidupan. Jangan disia-siakan waktu yang sangat berharga. Banyak orang tinggal di rumah malas, marah, hidupnya disia-siakan. Saya kemarin dapat dari WA seorang milioner, orang paling kaya di Kuwait, Raja Minyak. Setelah dipanggil Tuhan, begitu banyak uangnya. Semeja uang-uang dolar, emas, belian, mobil pun dilapisi emas. Bertumpuk-tumpuk emas. Emas batangan bertumpuk-tumpuk. Tetapi tidak bisa beli jiwa yang tak ternilai dari Tuhan. Ya. Seperti kita dikasih makan yang terenak, termahal. Teman saya suka bilang, Pak ada makan yang satu ini sekali makan bisa 2 juta, 3 juta. Paling enaknya lidah sama tenggorokan. Sekejap aja sudah kita buang. Jadi kotoran. Yang paling kita hidup dengan enak, punya damai, punya sukacita. Apakah yang dikatakan firman Tuhan? Kita lihat sama-sama, kita baca Pengkhotbah 2 ayat 11. Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku melihat segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Itu firmannya katakan, mari kita gunakan sisa kehidupan yang berguna dan berarti. Kita juga tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Tahu siapapun tidak tahu. Yang anak-anak sekarang masih baby dipanggil. Kadang anak-anak masih remaja dipanggil. Kadang anak-anak masih udah dewasa dipanggil. Kadang-kadang orang tua dipanggil. Semuanya hak penuh Tuhan yang memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Saudara-saudaraku yang tercinta, kiranya masih ada kesempatan hidup, gunakan sebaik-baik mungkin. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Apa yang saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Apa yang saudara lakukan untuk dapat memuliakan Tuhan? Kalau tanya, Pak, kemuliaan Tuhan apa? Artinya firman Tuhan katakan kemuliaan Tuhan adalah Galatia 5 ayat 22 dikatakan. Tetapi buah roh, kamu punya buah, tapi buahnya roh. Buah Roh Kudus. Buah rohnya apa? Kasih.
Buah rohnya apa lagi? Sukacita kedua. Rohnya buahnya apa lagi? Menghasilkan buah-buah. Menghasilkan buah. Roh apa? Sukacita. Roh keempat, kesabaran. Roh kelima, kemurahan hati. Kebaikan, kesetiaan. Inilah Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan menghasilkan buah-buah roh kehidupan. Roh kehidupan membawa kasih. Kita harus membawa kasih dalam hidup kita sehari-hari kita. Kasihlah istri kita, kasihlah keluarga kita, kasihlah famili kita, kasihlah teman-teman kita, kasihlah negeri kita ini. Yohanes 13 ayat 14 dikatakan. Itu perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama Tuhan mengasihi kita loh. Kasih air, dikasih matahari, dikasih bulan. Kalau manusia hidup tidak ada punya kasih, pikiran-pikiran itu selalu negatif. Dua apa? Sukacita. Hidup selalu bersukacita. Bawa sukacita kita di dalam rumah tangga kita. Bawa sukacita dalam famili kita. Bawa sukacita pada teman-teman kita. Saya lagi Imlek. Tidak bisa ke orang lebih tua dari saya. Saya panggil saya halo sukacita. Saya kirim angpau melalui banking. Saya bersukacita, saya memberikan yang saudara saya yang ada kurang mampu saya berikan. Saya penuh dengan sukacita. Saya bilang saya waktu masih muda. Seperti Anda umur 30, 40, 30, 20 tahun. Saya selalu siapin angpau kepada orang tua saya. Kepada saya, tante saya. Karena ibu saya keluarganya ada 10. Ayah saya ada 6. Saya harus siapin tiap bulan, tiap tahun 16 angpau. Bukan angpau yang cerek-cerek. Angpau yang sangat membagus memberikan mereka. Sampai saya pernah doain sama saya, kamu akan diberkatin luar biasa. Kamu akan diberkatin. Jadi kita punya sukacita melayani orang susah, kita diberkati. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacita saya dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kalau kamu hidup asingkan, selalu bibir monyong 5 cm, gak bawa sukacita. Untuk apa hidup ini? Kita hidup ini sehari-hari harus bersyukur. Tuhan masih memberikan napas yang cuma-cuma tanpa bayar Pak kepada kita. Kita bisa tahu ini wanginya, ini baunya. Kita harus bersyukur apa yang Tuhan berikan pada kita. Bersukacitalah kita punya anak-anak. Bersukacitalah kita punya orang tua. Bersukacitalah saya sudah punya cucu yang lucu-lucu. Lalu dapat menghiburkan saya. Kalau hidup gak bersukacita, hidup saudara tidak akan diberkatin, tidak akan maju-maju. Ketiga, apa? Tuhan katakan, damai sejahtera. Harus membawa damai sejahtera sama keluarga. Damai pada famili. Damai pada tetangga. Damai kepada negara kita. Jangan suka adu domba. 2 Korintus 3 ayat 13 ayat 11 katakan, ayo saudara-saudara bersukacitalah, usahakan dirimu supaya sempurna. Terima segala nasihatku, sehati sepikir kamu, hidup dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai engkau. Kita punya damai, punya kasih, membawa damai sejahtera pada lingkungan, pada hari raya. Warga kaya, tetangga saya pada kirimin kue. Tetangga saya, teman-teman olahraga saya dia bikin kue, dibawa kue bikin juga. Atau lihat mukanya udah ambil sampai ke kue.
Dia kirimkan kue. Sebab kita punya damai ke bawah tetangga kita, bawah sekeliling kita. Kalau orang membawa damai, selalu hidupnya bersyukur. Kata-kata yang masuk kanan, jelek buang kanan. Itu orang mau bawa damai. Orang gak buat damai, urusan kecil dibikin besar-besar, berjadi meledak. Permusuhannya gak bisa 1 menit lepas, bisa 10 tahun, 20 tahun. Sampai di dalam kuburan tetap masih ada kebencian. Karena orang hati gak punya damai sejahtera. Keempat, firman Tuhan katakan, kesabaran. Sabar terhadap keluarga kita. Kalau kita sudah kawin, kita gak bisa sendirian. Mungkin anak kita nakal, lari situ, lari sana. HP kita dilempar. Harus sabar. Sabar kepada famili kita. Famili kita kasih angpau, dilihat angpaunya kurang. Kita harus sabar. Sabar tetangga kita. Sabar. Karena tetangga kita taruh mobil di depan pinggir kita harus sabar. Sabar kita ikut pemerintahan kita melakukan protokolan kesehatan. Padahal protokol kesehatan demi kita juga. Oh, saudara sakit, napasnya seperti ikan koki. Karena saudara tidak mau ikutin protokol pemerintah. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasakan diri melebihi orang yang merebut kota. Berarti orang yang panjang sabar pasti akan menjadi pemimpin. Dia sabar. Dapat mengayomi rakyatnya. Orang yang sabar membuat dia menjadi kaya raja. Dia sabar, dia tekun, dia sabar. Inilah tadi ayat 1 udah, tadi ayat 1 kan dikatakan tadi kita baca ada 7 poin. Kasih. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. Ada 7 poin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poin. 5, kemurahan. Kemurahan kita bawa ke istri kita. Jangan pelit-pelit bawa istri kita demen apa, beliin. Jangan pelit-pelit. Kita kemurahan. Saudara kita yang kurang mampu, kita bantuin. Bahasa kita memberkatin. Dikatakan Matius 5 ayat 7 dikatakan berbahagia orang yang murah hatinya karena mereka akan peroleh kemurahan. Orang yang memberi akan menerima lebih banyak. Orang kikir tambah hari tambah susah. Apalagi sekarang saudara kita yang kena musibah, bencana alam, mari kita sama-sama ulurkan tangan kita, gotong royong dapat membantu saudara kita yang terkena musibah. Ingat baik-baik. Apa yang kita berikan bantu orang yang butuhkan, berkat Tuhan akan yang balas. Balas-balas Tuhan tidak akan luar biasa, kamu bisa kaget. Why, kenapa bisa begini? Itu Tuhan yang berkati. Hidup itu kebaikan. 6, kebaikan. Kebaikan kepada sesama umat. Tidak berbeda-bedakan agama mereka. Tidak jelek-jelekin agama mereka. Tidak jelek-jelekin pelayanan mereka. Warna kulit boleh beda. Tapi hati kita tidak boleh beda-beda. Karena keturunan semuanya ciptaan Allah yang maha kuasa. Yang maha kasih. Marilah kita gunakan kebaikan membantu sesama. Kecuali kamu gak makan nasi. Seperti malaikat. Kamu boleh katain orang ini, kata orang ini. Kamu sama. Pasti ada kekurangan. Pasti ada kesalahan. Jangan suka salahin orang lain. Lakukan kebaikan. Pasti ending-endingnya
Tuhan berkatin kita semuanya. Ketujuh, terakhir. Ini ada 7 poin kita bicara. Kesetiaan. Saudara kalau setia pada keluarga saudara, hidup tulus-tulus, saling setia menciptakan rumah tangga yang bahagia, setia pada negara kita, NKRI harga mati, mempunyai hati membangun negara Indonesia yang tercinta. Kamu setia. Saya ada satu teman, seorang yang sukses. Waktu dia undang kita makan rame-rame di perkumpulan, dia ngaku, saya dulu bukan orang kaya. Saya dulu orang tua saya tukang beca. Saya jual koran. Saya gak malu, saya anak tukang beca. Sekarang saya bisa hari ini karena ada orang tua saya narik beca, besarin saya. Itu setia. Adanya gak setia. Apain ke gereja kecil? Gue mau kerja besar. Gue orang hebat. Gue orang luar biasa. Apain gue masuk gereja-gereja kampung? Gengsi dong. Itu orang tidak setia. Kenapa orang tua gue kere? Kenapa orang tua gue no money? Itu anak tidak setia. Anak yang kurang ajar. Anak yang setia, orang yang setia selalu merasakan bersyukur bahwa saya ada orang tua saya. Kalau kita setia pada negara menjadi negeri kita akan menjadi besar. Suruh rakyat setia dengan Bhinneka Tunggal Ika rame-rame membangun Republik Indonesia bersatu, pasti negara kita akan menjadi negara yang kuat dan kaya raya. Enggak. Salah situ, salah sini, sama dia paling benar. Selama kamu makan nasi, kamu masih ada kekurangan. Termasuk dia hamba Tuhan pun pasti ada kekurangan. Kalau kita punya teman yang setia, dia salah, kita jangan ngomong kiri, ngomong kanan. Itu kita, hati kita jahat. Jelek-jelekin orang dia. Kita setia sama Tuhan kita setia sama teman kita ajak dia sharing. Bro, jangan begitu bro. Bro kenapa begitu? Bicaranya kasar-kasar. Itu kita setia. Kita setia pada istri kita, setiakan pada pasangan kita. Kita tidak akan bicara kekurangan kita, kekurangan pasangan kita, kekurangan istri kita, kekurangan suami kita kepada orang yang ketiga. Itu benar-benar orang yang setia. Bicara malam-malam. Oh bro, jangan begitu bro. Ya kamu jangan begitu kasar. Orang lihat malu bro. Bisa kita rubah. Saya bisa begini. Saya dulu seorang keras. Karena saya orang pengusaha. Karena istri saya panggil istri saya ada panggil teacher. Yang didik saya. Dia bawa dengan sabar. Dia bawa dengan setia. Sehingga hidup saya ada perubahan total. Dia ajarkan saya. Inilah kita belajar. Karena dikatakan dalam firman Tuhan Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kamu setia dalam pelayanan. Kamu setia dalam orang tua, berkatmu akan Tuhan setia pada kamu. Marilah waktu kita masih hidup, masih bernapas ini. Gunakan sebaik-baiknya. Dapat memberkati orang lain. Jangan sia-siakan hidup kita yang singkat ini. Sebentar singkat. Saya seperti kemarin boleh lihat istri saya. Baru kemarin. Tau-taunya sudah kawin 33 tahun. Inilah yang firman yang kupaskan hari ini. Yang tadi dikatakan di Galatia 5. Ada 7 poin. Supaya kita 7 poin itu menghasilkan buah roh kehidupan. Tadi dikatakan roh membawa kasih. Roh sukacita. Damai sejahtera.
kesabaran, kemurahan, kebaikan. Saudara setia, lakukan firman Tuhan dengan 7 poin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Pasti saudara menikmati hidup dunia yang sangat singkat ini. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang ajarkan kami. Kami mau gunakan sisa hidup kita sebaik-baik mungkin. Engkau yang berikan semua fasilitas pada kami, anggota tubuh kami, supaya kami lebih lagi menggunakan kehidupan kita sebaik-baiknya. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Tuhan begitu besar kasih-Mu, kami mau doa syafaat Tuhan. Engkau yang jamah negeri kami yang kami cintai, Indonesia jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, gunung merapi, kebakaran hutan, semua virus COVID-19, Engkau yang stopkan bencana-bencana ini, Yesus. Lindungilah presiden kami dan Jokowi dan wakilnya. Jamahlah setiap pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang kuat, yang taat dan yang setia, Bapak. Terima kasih Tuhan, pada kemarin Engkau berikan piara kami tambah 1 tahun. Engkau yang berkati kami, berkati jemaat-Mu yang tepat ini. Dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam usaha mereka. Engkau turut campur Bapa. Kami tahu kekuatan kami terbatas, kemampuan terbatas. Kami hanya bisa angkat tangan, turunlah mujizat-Mu. Bukalah pintu sorga-Mu, curahan kuasa-Mu, curahan mujizat-Mu, urapi setiap anak-Mu. Kami tahu damai sejahtera menyertai kehidupan kami. Tuhan, ajar kami lagi lebih taat dan lebih setia padamu. Persekutuan pimpin Roh Kudus pada siang hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awal yang permai. Kami ucap syukur Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.